Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi berbicara tentang pemberitaan kelahiran Yesus. Jadi berita ini diawali oleh Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Dan tentunya inti dari pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu adalah Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Ya. Nah, dalam perjumpaan atau sapaan awal dari malaikat Gabriel kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Artinya di sini bahwa Maria sudah disertai oleh Allah. Tadi salam itu sudah menunjukkan bahwa Maria itu sudah berkenan di hadapan Allah, sehingga dia itu senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan setelah penyampaian salam itu, malaikat Gabriel kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya. Nah, di sini ini penyampaian pesan Allah oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan tentunya di sini pesan ini di suatu sisi menjadi sebuah pesan problematis bagi Maria. Ya. Tetapi di sisi lain ini merupakan sebuah kabar sukacita, karena memang Allah itu memilih Maria untuk
kemudian melakukan suatu karya besar ya, di mana menghadirkan Sang Juru Selamat itu ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia atau agar manusia itu bisa mengenal kehendak Allah. Yang menjadi problematis dari Salam Maria, penyampaian pesan dari malaikat Gabriel itu, Maria belum menikah. Ya. Sehingga menjadi persoalan ketika dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, ini tentu sebuah berita yang tersentak membuat Maria itu bertanya-tanya tentang maksud sesungguhnya dari pesan itu. Nah, dan di sini kebingungan atau problematis Maria menyampaikan kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami atau belum menikah. Karena dalam konteks budaya Yahudi ya, walaupun orang itu sudah bertunangan, belum diperbolehkan untuk tinggal serumah, kecuali kalau sudah menikah. Artinya hal itu menunjukkan bahwa kehamilan di luar kehamilan sebelum pernikahan itu berlangsung ya merupakan sebuah aib atau merupakan sebuah kesalahan besar ya yang akan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya itu. Ini juga menjadi masalah bagi Maria. Ketika hal itu disampaikan oleh malaikat, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, yang menarik kemudian malaikat Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan demikian, pemberitaan tentang Maria itu mengandung dan melahirkan, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, itu bukan karya manusia atau bukan persetubuhan antara Maria dengan laki-laki atau dengan Yusuf lah boleh dikatakan seperti itu. Tetapi Allah yang berkarya dalam diri Maria, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang turun atas diri Maria yang akan bekerja di dalam rahim Maria. Nah, pernyataan itu tentu ya mungkin saja masih dalam kebingungan itu karena iman Maria yang begitu teguh kepada Allah, begitu kuat kepada Allah, sehingga pada akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sekaligus mau mengatakan dia menerima tawaran Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus atau membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini dalam gereja Katolik, kalender liturgi gereja Katolik merayakan hari raya Pesta Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Jadi di sini bacaan tadi itu ya menegaskan, itu salah satu sumber yang mungkin bisa dikatakan bahwa Maria itu memang perawan ya, tak bernoda. Karena peristiwa perkandungan Maria itu bukan karena dia melakukan persetubuhan dengan laki-laki, tetapi memang Allah yang menjaga, menyertai dia, lalu kemudian berkarya sepenuhnya dalam diri Maria. Sehingga dalam arti tertentu bahwa Maria itu sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Allah yang membentuk dirinya, Allah yang menggerakkan dan mengarahkan Maria. Sehingga sepenuhnya Maria itu berada dalam posisi perlindungan Allah, baik dari dosa maupun dari hal-hal yang membuat dia terjebak ke dalam dunia kegelapan atau boleh kita katakan dari dosa. Dengan demikian peristiwa ini mau diajarkan oleh gereja kepada kita bahwa Maria itu memang sungguh-sungguh tak bernoda, perawan, karena memang yang berkarya dalam diri Maria itu adalah Allah sendiri. Ya. Dan oleh karena itu Maria itu dihormati oleh gereja sebagai bunda gereja, sebagai bunda penebus, sebagai perawan tak bernoda, karena memang semua itu diyakini oleh gereja karena memang dalam diri Maria Allah yang berkarya, bukan manusia. Sehingga ya dalam arti itu ya
Maria itu sungguh-sungguh murni, ya sungguh-sungguh berada dalam tidak tersentuhlah oleh hal-hal yang berbau duniawi ya, seperti yang kita kenal. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini teristimewa, penghormatan kita terhadap Bunda Maria semakin diteguhkan, dan juga senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh gereja, ajaran gereja yang membentuk iman kita sedemikian rupa sehingga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Amin.